Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk pada agama sekali yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Robianto Ibrahim STHI. Kepada beliau kami persilahkan. Saya berdiri saja boleh? Ya, izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang kami hormati dan kami muliakan para pejabat utama di lingkungan Polda Gorontalo, yang kami hormati dan kami muliakan Bayang Ketua Bayangkari daerah bersama pengurus, yang kami hormati para Kapolres dan Kapolsek seprovinsi Gorontalo yang sementara mengikuti kegiatan ini. Hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini menghadiri majelis yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, ma min qaumin jalasu fi baiti min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah seseorang dia duduk di masjid Allah, membacakan kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya ketenangan. Kalau tidak tenang, carilah majelis seperti ini. Ketenangan yang kita cari. Ada orang yang punya harta yang banyak, tapi dia tidak tenang. Punya istri yang cantik di rumah, tapi dia tidak tenang. Maka antara solusi adalah kita menghadiri majelis. Wa haffatsumul malaikah, dan dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut orang yang duduk di majelis seperti ini. Kita saja kalau disebut oleh pimpinan kita bangga. Lebih bangga lagi kalau yang menyebut kita adalah siapa? Yang menciptakan kita. Maka kalau kita ingin disebut di seluruh makhluk di muka bumi, maka hendaklah kita senantiasa banyak menghadiri majelis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama,
sesuatu nikmat yang sangat luar biasa. Orang kalau diberikan syukur, maka Allah akan senantiasa memberikan kepadanya nikmat dengan nikmat yang sangat-sangat bertambah. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah. Lihat, Allah dalam teks kalimat itu Allah menyebutkan menggunakan dua huruf taukid, penekanan. La azidannakum, ada huruf la dan huruf taukid, nun tasydid. Maksudnya benar-benar aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Ini janji Allah kalau orang bersyukur. Karena kalau syukur itu, kita bersyukur kepada Allah, semakin kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati. Ingat bahwa rizki itu sudah tertakar dan tidak pernah akan tukar. Kalau kita diberi rezeki Allah, ingat bahwa rezeki itu Allah sudah tetapkan. Kalau kita masih hidup, itu artinya rezeki kita masih ada. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innal abda la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai kapan? Sampai Allah sempurnakan rezekinya. Pernah ada suatu kejadian yang dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi, ya, ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Dia jatuh ke dalam sumur dan sumur ini terlalu dalam, dalam sekali ini sumur. Ketika dia jatuh, dia masih bisa bangun, bangkit, ya, bisa selamat. Ya, dia selamat itu apa? Dia masih makan satu bungkus nasi, minum satu botol air. Setelah itu dimintakan kepada orang yang selamat ini, dia tanya, orang tanya, bagaimana kesana ente jatuh ke dalam sumur itu? Yang kedua kali dia jatuh ke dalam sumur, dia meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa waktu pertama kali dia jatuh ke dalam sumur dia belum meninggal dunia? Jawabannya, rezekinya masih ada. Ya, jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia berarti rezekinya sudah selesai. Kalau kita masih hidup di muka bumi ini, maka tentunya rezeki kita masih ada. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bagaimana kejadian atau sifat seekor burung. Bagaimana tawakalnya burung itu. Bayangkan ini burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, laruziktum kama turzaqut thair, taqdu himasan wa taruhu bitanah." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung tersebut? Taqdu himasan, dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong, wa taruhu bitanah, dan kembali kepada sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Itulah burung. Dia berusaha. Jadi orang yang bersyukur itu dia dengan usaha yang kuat untuk mendapatkan rezeki tersebut. Setelah dia bersyukur, dia dapat rezeki, dia bersyukur. Ya, karena kalau tidak bersyukur pasti ada iri hati. Kenapa dia punya banyak? Kenapa saya DP insentif banyak, saya punya cuma sedikit? Berarti kita tidak bersyukur
atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang di bawah dari kalian, jangan lihat orang yang di atas. Kenapa demikian? Fa innahu ajdar, hal itu hal yang lebih pantas, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah beri kepada kalian. Itu masalah dunia. Jadi kalau orang bawa motor, lihat orang yang bawa sepeda, jangan lihat orang yang bawa mobil, ya. Jadi kalau kita bawa mobil, kita lihat orang yang bawa motor, jangan lihat orang yang bawa pesawat, helikopter, ya. Kita lihat orang yang di bawah dari kita, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala orang tidak mau bersyukur itu, dia mengukur nikmat itu hanya dengan uang. Kalau ada uang, coba lihat, ada orang yang punya uang banyak, tapi karena dia tidak sehat, dia pergi kemana-mana, habis uangnya hanya untuk berobat. Maka jangan ukur kenikmatan itu dengan uang, karena kenikmatan yang terbesar itu adalah kesehatan. Berapa banyak orang yang punya uang yang banyak, habis uangnya hanya untuk membiayai kesembuhan dari orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, hal yang harus kita perhatikan, kita hendaklah banyak bersabar. Ini hidup, ada senang, ada susah. Kalau kita senang, jangan kita bergembira dulu. Kalau kita susah, jangan dulu kita bersedih. Seorang pepatah mengatakan, yang manis jangan langsung ditelan, yang pahit jangan langsung dibuang. Kadangkala yang pahit itu bisa menyembuhkan, dan kadangkala yang manis itu bisa membunuh kita. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah bertubi-tubi, maka itu sebenarnya Allah sementara mengangkat derajat kita. Seorang pepatah Arab mengatakan, man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kepadanya keberuntungan. Orang yang bersabar diberikan ujian bertubi-tubi. Coba lihat para nabi, para wali Allah, mereka di bertubi-tubi. Asyaddul bala al-anbiya, yang terberat itu apa? Para nabi, kemudian setelahnya nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Di antara sebab mereka menjadi nabi ulul azmi adalah mereka diberikan kesabaran yang kuat menghadapi kaum-kaum mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama juga pernah mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah. Kadang orang mengatakan, Ustadz, bomba sabar akan ini Ustadz, ya. Tapi ingat, sebagian para ulama mengatakan, inna sabra murrun fi madhaqatihi walakinna awaqibahu ahalla minal asal. Sesungguhnya sabar itu pahit rasanya. Kadangkala kalau kita ditimpa musibah, kadangkala akan meneteskan air mata, walaupun orang laki-laki. Berat, ya. Setegar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dunia, apa beliau katakan? Barang siapa yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah maka saya akan lepas lehernya. Tidak ada yang berani datang kepada Umar mengatakan bahwa yang datang
Abu Bakar Muhammadan qad mata la yamutu, barang sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal, Allah hidup dan tidak pernah meninggal dunia. Maka itu setegar Khattab, seberani Umar bin Khattab, beliau meneteskan air mata karena beliau juga sangat berat diuji oleh Allah dengan kehilangan kekasih beliau yang tercinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita punya masalah, jangan kita sampai, kalaupun mau mengeluh kepada manusia, jangan sampai salah mengeluh. Usahakan kita menangis di atas sujadah, karena Allah tidak pernah malu, tidak menolak seorang hamba yang mengangkat tangannya ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wasiat para ulama adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Lisan, sebagaimana kata ulama-ulama hikmah, kalau hewan dipegang pada talinya, maka manusia dipegang pada kata-katanya. Maka Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, al-birru huwal lisan. Tidaknya artinya lihat dilihat dari status orang, kan status atau apa yang dia share itu menggambarkan demikianlah keadaan hati. Kalau yang dia sampaikan keadaan baik, kalau yang hatinya keadaan bermasalah. Begitu juga kalimat-kalimat lontaran keluarkan, kalau yang dia keluarkan kebaikan, berarti hatinya dalam keadaan baik. Makanya Nabi memberikan solusi kepada kita, man kana lillahi yaumil akhir wil yasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan di akhir, cuma dua solusi yang diberikan Nabi, falyakul khairan, hendaklah dia berkata, atau yang kedua yasmut, atau dia diam. Ya, maka kata Abu Bakar Siddiq tadi, al-birru huwal lisan, kebaikan itu menjaga lisan, dan wal bahru al-qalbu, dan lautan itu adalah hati. Jadi jadikanlah hati kita itu seperti lautan. Luasnya hati kita seperti luasnya lautan, jangan terlalu sempit. Ya, jangan menyempitkan hati kita, usahakan luaskan hati kita. Semakin luas hati kita, berarti kita adalah orang yang sangat berbahagia. Sambungan dari perkataan Abu Bakar Siddiq, idza fasadal lisan bakat alaihimun nufus, apabila rusak lisan seseorang, maka akan menangislah jiwa-jiwa orang yang berada di sekitar dia. Sebaliknya, kata Abu Bakar Siddiq, wa idza fasadal qalbi, apabila rusak hatinya, fasadat alaihimul bakat alaihimul malaika, maka akan menangislah seluruh malaikat di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena hati itu hati yang baik, dia senantiasa condong kepada kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah kita senantiasa memperhatikan hutang kita. Ya, hutang. Orang kadangkala, coba lihat ayat yang terpanjang dalam Al-Quran,
satu halaman ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Jiwa sampai dia ya, jadi berapa kali dusu ini ya, bukan ditanya. Kita kadang-kadang condong kepada hutang. Hutang itu apalagi kalau dia sudah uang, kadang-kadang dia berpikir. Rasulullah mengingatkan kepada semua, mutilud dain zulmun, menunda dalam membayar hutang. Usahakan catat. Nah, di jenazah tidak Nabi dahulu ya, ya, padahal kita selesai ya, zaman Nabi itu mau mati jenazah keluarganya mengatakan masih punya hutang, wahai selesaikan. Warna di zaman 2.050.000 ya, karena masih punya hutang. Nabi tidak sholati, tidak mau menyolati jenazah tersebut. Nanti keluarga sudah bayar hutangnya ya, maka kemudian Nabi menyolati jenazah tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuman di zaman sekarang kadangkala orang pilih umroh, haji daripada bayar hutang ya. Padahal hutang itu hukumnya adalah wajib. Bahkan orang yang sudah divonis menjadi syahid, orang yang meninggal dalam keadaan berjihad, dia terhalangi kalau masih punya hutang. Maka sekali lagi tekankan ya, hendaklah senantiasa memperhatikan hutang kita dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lari dari hutang. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang paling terakhir, kita menjauhi yang namanya kezaliman. Zalim kepada siapa saja. Zalim kepada, kalau di rumah, kepada keluarga kita. Zalim kepada saudara kita. Zalim kepada orang terdekat kita. Kita hendaklah hindari yang namanya kezaliman. Karena kezaliman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma fa innahu zulumatul yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Ya, maka hati-hati kezaliman. Kita usahakan berbaik sangka, karena sebagian para ulama mengatakan lebih baik salah dalam berbaik sangka daripada benar pada berburuk sangka. Kalau kita berburuk sangka, walaupun dia benar, itu salah. Tapi kalau kita berbaik sangka, kalau kita salah berbaik sangka, kita sudah dapat pahala karena kita sudah berbaik sangka sama orang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada
pagi hari ini semoga bermanfaat. Kita tutup majelis kita, kita buka dengan ummul kitab suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazid. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih, dan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya ceramah agama tadi, maka seluruh rangkaian acara Bidokal Agama Islam personil Polda Gorontalo dan jajaran pada pagi hari ini dinyatakan selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh penceramah tadi dapat kita petik hikmahnya dan akan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari Biro SDM selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.